Nah, orang Arab kalau udah menginjak bulan suci Ramadan, itu siang itu nggak ada yang keluar sama sekali. Keluarnya itu kalau nggak di lockdown, pas dengar azan, baru penuh di masjid. Nah, itu orang Arab ya. Mobil anak muda guys. Mustang ya. Insya Allah saya kebeli tuh Mustang lah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video ini saya mau nge-share buat teman-teman semuanya tentang suka duka kerja jadi TKI di saat bulan suci Ramadan di negara orang. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar nambah semangat bikin videonya dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram di bawah, bisa DM saya secara langsung. Sekarang saya mau pergi ke toko beli minuman yang manis-manis buat buka puasa. Karena buka puasa itu disunahkan minum yang manis-manis selain makan kurma juga ya. Lihat guys, di sini saking panasnya ya, ngejemur pakaian aja nggak harus keluar. Cukup digantung aja di dalam kering. Ini dukanya ya kerja di sini. Masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur juga sendiri. Jadi Caca Handika deh. Sekarang kita ke bawah. Nah, enaknya kalau tinggal di Indonesia nih, pas keluar kita mau nyari makanan yang manis-manis ya, khususnya kolak ya, makanan khas di bulan suci Ramadan. Enak, tinggal keluar, nunggu di depan, nemu tukang kolak di sini, wah boro-boro. Nah, ini ada kakek orang Lebanon, sekalian saya tanya ya. Ini termasuk orang yang gak mampu di sini guys. Saya mau tanya pengen apa, ntar mau dibeliin di warung. Assalamualaikum. Kul amtum khair. Ramadan Karim. Kif halat? Kif sahatat? Tayyib. Sudah jaridah. Ini suruh baca koran. تبغوا شيء من بقالة أنا أجيب. تبغوا شيء؟ والله ما في مشكلة. إيش تبغوا؟ حليب ولا بسكوت؟ بسكوت؟ بسكوت جاي أول؟ ايوه طيب طيب دعينا جان. انا ما ابغى اخليك تدفع فلوس. لا يا لا هذا من أنا ما في مشكلة. شكرا. أنت جيران من جمال. انا جالس يعني. إيه أوكي خلاص دحين أنا أروح بقالة أجيب لك بسكوت. يلا. Jadi kakek ini termasuk orang yang tidak mampu ya. Orang Lebanon sebenarnya di negaranya itu lebih parah daripada orang Indonesia ya. Lebanon itu negaranya kecil dan gak punya apa-apa. Tapi di sini lifestyle-nya luar biasa guys. Suatu contoh. Nah ini nih, ini yang nyewa villa ini orang Lebanon dan mobilnya bagus-bagus. Yang tahu negara Lebanon silahkan komen di bawah ya. Nah, artis di Jazirah Arab ini, artis-artis ya, itu kebanyakan dari Lebanon, Suriah, Mesir, Jordan dan lain-lainnya. Kalau di Arab Saudi sendiri yang jadi artis tuh diusir guys. Nggak boleh jadi artis di sini. Assalamualaikum bhai. Kif halak? Ramadan Karim. Kif Ramadan sugul kuis? Alhamdulillah. Ente awal marah Ramadan hina sah? Oh, tuh dia Ramadan untuk yang pertama kali di Saudi ya. Apalagi kalau saya udah mendengar gema takbir berkumandang ya, Id. Waduh, saya itu nangis, kadang suka mengurung diri. Nah, itulah dukanya jadi TKI. Dimanapun berada, untuk TKI yang beragama Islam khususnya, kalau udah bulan suci Ramadan ini ada
tekanan moral tersendiri ya, yang seharusnya saya juga berada di tengah keluarga kecil saya, sekarang saya jauh dari mereka. Luar biasa memang ya. Oh iya, sekalian saya mau ngejawab banyak pertanyaan dari teman-teman tentang ngebantu sesama TKI yang sekarang ini dalam kesusahan. Udah saya jelaskan berkali-kali bahwa di Jeddah, Saudi Arabia ini sedang di lockdown ya. Jadi saya nggak bisa keluar dari area perkomplekan tempat tinggal saya. Dan orang yang kena dampak lockdown ini, khususnya para TKI Indonesia, itu TKI ilegal. Banyak yang nyaranin, kenapa sih bang nggak ditransfer aja uangnya? Nah di sini kan yang terkena dampak lockdown itu kan TKI ilegal. Mereka itu nggak punya yang namanya ATM. Sekarang kita minta bantuan sama orang Arab ya. Itu juga jadi kendala karena sekarang ini lagi pandemi COVID-19 ya. Orang Arab tuh kalau melihat orang asing itu agak menjauh, nggak tahu kenapa. Karena yang terkena COVID-19 di sini mayoritas orang asing. Makanya orang Arab tuh kalau melihat orang asing sekarang itu agak menjauh. Walaupun itu berada di supermarket, itu menjauh. Dan sekarang saya mau nunjukin ya, saya ini sekarang bener-bener nggak bisa keluar dari komplek ini. Sementara teman saya semuanya itu berada di luar komplek tempat tinggal saya. Kalau kita menyalahi aturan, dendanya itu 10.000 rial, 40 juta. Yang tadinya niat saya menolong, akhirnya saya didenda, kan nggak etis juga guys, benar nggak? Sekarang saya mau nunjukin ke kalian semua ya. Nah ini tanah yang diinjak saya sekarang, namanya itu Hai Naim, komplek Hai Naim ya. Di seberang jalan sana itu namanya Al Nahda. Nah sekarang saya kalau nyebrang ke sana, kalau ada polisi pasti saya ditanya. Kalau saya ngomongnya tinggal di komplek Hai Naim terus saya nyebrang ke sana, itu nggak boleh guys, langsung didenda. Nah jadi seperti itu ya. Nah jadi itulah kendala saya sekarang. Bukan saya berarti nggak peduli terhadap sesama TKI di sini, enggak begitu juga guys. Jadi kalian harus memahami situasi saya sekarang ini di Jeddah. Ada cerita kemarin yang belum beres. Waktu saya pertama kali melihat hukum pancung guys, kemarin kan saya cerita itu ya, cuman kepotong karena papasan sama teman saya. Ini cerita yang gak bakalan terlupakan selama hidup saya ya. Pertama kali melihat hukum pancung di Jeddah. Di Jeddah itu kan hukum pancung hanya ada di Masjid Jafali. Kalau orang yang udah pernah menjalankan ibadah haji dan umroh itu pasti tahu yang namanya Masjid Jafali. Masjid Jafali itu lebih familiar di jemaah orang Indonesia itu Masjid Qissos, karena tempat pemancingan orang yang terkena masalah hukum. Nah biasanya hukum pancung itu dilaksanakannya pas hari Jumat. Hari Jumat itu pertama saya datang tahun 2004, diajak sama bos saya ke Masjid Qissos itu. Di depannya itu udah ada mobil polisi dan ambulan. Saya nggak tahu aja guys, ngikut aja. Setelah sholat Jumat ada saung, dikerumunin banyak orang. Dan sayangnya dulu itu 2004 saya nggak punya HP kamera ya, HP-nya HP cinit-nit gitu Nokia. Itu ada orang jongkok 5 orang. Terus tiba-tiba ada orang Arab ngeluarin pedang dong. Wah, celas. Itu kirain tuh sulap kayak di Indonesia. Dan saya baru ngehnya itu setelah 6 bulan di sini, baru ngeh. Oh, yang namanya hukum pancung tuh seperti itu. Berjejer, lehernya itu dipenggal guys. Itu si kepala tuh gelundung gitu. Saya nggak ngeh, nggak banyak keluar darah juga anehnya.
Oh iya, lihat. Toyota Rush tuh kalau nggak salah rakitan Indonesia ya. Udah nyampe Saudi Arabia nih. Rush. Di sini cungkring perasaannya. Meskilah Allah. Saya nyari pisang, guys. Nggak nemu pisang. Ya, jadi apa ya? Minuman yang menyegarkan. Nah ini nih, saya butuh susu. Kakek tadi dikasih apa ya? Sama ini aja nih. Dua. Assalamualaikum. Buat tam kilo Samarin. 7 real. Tujuh real. Lah, ada kis lah halu. Kis gali wala rahis. بس ما في بس La wallah. بيجي Oke. Syukron. Sukriya. Sukriya. Sukriya itu terima kasih kalau bahasa Indonesianya. Nah, orang Arab kalau udah menginjak bulan suci Ramadan, itu siang itu nggak ada yang keluar sama sekali. Keluarnya itu kalau nggak di lockdown, pas dengar azan, baru penuh di masjid. Nah, itu orang Arab ya. Mobil anak muda, guys. Mustang ya. Insya Allah saya kebeli tuh Mustang lah. Tadi saya bercerita tentang dukanya, sekarang sukanya ya. Sukanya bisa ngirim uang puluhan juta, itu aja sih. Jadi senangnya kalau pas dapat gaji gitu ya, para TKI di seluruh dunia itu. Jadi kebanyakan dukanya daripada sukanya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat teman-teman bagi yang mau kerja ke luar negeri. Lebih baik dipikir dibolak-balik karena resikonya kerja di luar negeri itu luar biasa ya. Apalagi seperti saya nih udah berkeluarga, jauh sama anak dan istri. Kadang saya suka berpikir bagaimana kalau istri saya dan anak saya nggak pada sholat di saat saya jauh, kan ngeri juga guys ya, dosanya ditanggung sama saya. Tapi Robbana Karim, niat saya kerja di luar negeri itu demi mereka juga, demi masa depan mereka juga. Dan alhamdulillahnya nih, waduh Jeddah sekarang panasnya luar biasa. Sekarang sekitar hampir mendekati 40 nih. Jadi AC tuh, AC di ruang tempat editing saya itu 24 jam ya. Badan tuh menggigil kalau di dalam rumah. Di sini tuh aneh memang. Cuacanya panas, tapi selimut pada tebal. Biskut nggak ada, kasih aja ini. Bud, maafi biskut. Maafi, piha ada asir. Oke? Baik. Alhamdulillah. Ya lah. Ya segitu aja dulu untuk video ringan saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar channel saya nambah berkembang. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.